Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai ngaji kita malam hari ini. Diluruskan lagi niatnya. Niatnya ya untuk ngaji. Tidak, ngajinya tidak alat untuk apa lagi ya. Niatnya memang hanya untuk ngaji. Tidak ada yang lain. Tidak ada target-target selain yang cuma ngaji. Termasuk target-target harus paham apa, harus pengetahuannya nanti sampai di mana. Ya wis ngaji gitu aja. Alhamdulillah kalau usaha kita ngaji dibalas oleh Allah dengan kefahaman, kemanfaatan. Karena hidup ini kan kalau di ranking ya, hidup itu kita itu berharga karena ada nyawanya, ada rohnya. Kalau cuma jasad kita kayak benda, kayak barang. Kemudian roh itu berharga kalau ada ilmunya. Derajatnya tinggi. Yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dan ilmu itu berharga kalau ada amalnya. Tidak ada gunanya ilmunya tinggi tapi tidak ada amalnya. Ada amalnya menunjukkan ilmu itu ada buahnya. Tidak hanya sign for sign, ilmu untuk ilmu. Tapi ilmu untuk kemanfaatan, kemaslahatan. Kemudian amal itu ada harganya kalau ada ikhlasnya. Tidak ada pamrih apa-apa selain keinginan kita untuk dekat sama Allah. Jadi level-levelnya semacam itu. Itulah mengapa malam ini kita ngaji. Dan itulah mengapa kita harus menata niat sebelum ngaji. Oke, bismillah langsung saja ya ke materi. Karena kalau terlalu panjang nanti ada yang komplain, rekamannya kok jadi panjang. Kuotanya nggak nyampe. Jadi itu the point aja lah, kasihan nanti yang rekam. Harus downloadnya jadi panjang. Langsung kita ngomong ke tokohnya. Malam ini kita akan membahas John Dewey. Etika pragmatisme. John Dewey ini filosof Amerika. Dan memang genrenya para filosof Amerika itu pragmatis. Mumpung hari ini kita sedang marah-marahnya sama Amerika gara-gara Donald Trump. Kita coba belajar kearifan apa sih yang dititipkan oleh Allah pada orang-orang Amerika itu. Kok mereka ini rasanya kadang-kadang ya nakal, tapi kok ya sukses dan jaya. Ya kan? Kita yang mati-matian pengen jadi orang baik kok ya sumpek terus. Iya. Jadi jangan-jangan ada rahasianya. Malam ini kita antara lain kita lihat cara berpikirnya mereka. Sampelnya dari tokoh John Dewey ini. Mungkin teman-teman yang fakultas tarbiyah atau pendidikan akrab dengan nama ini. Karena beliau ini punya konsep pendidikan luar biasa. Yang zaman beliau hidup mungkin masih belum terlalu populer, tapi hari ini jadi idola di mana-mana. Mungkin ada yang pernah dengar istilah
Learning by doing. Itu dari John Dewey. Nanti saya nggak nyinggung itu, pada saatnya ketika nanti sesi filsafat pendidikan kita angkat lagi beliau, John Dewey. Malam ini kita ngomong etika pragmatismenya. Dan John Dewey ini ya memang intelektual dari keluarga terpandang. Saya tidak tahu artinya Dewey itu apa, bukan Dwi bahasa Jawa ya, artinya dua. Karena memang waktu John Dewey ini lahir, orang tuanya baru kehilangan anaknya yang nomor 2. John Dewey ini nomor 3. Oke, langsung saja ya kita belajar etika pragmatismenya John Dewey. Bismillahirrahmanirrahim. Diawali dari pragmatismenya. Jadi pragmatisme itu kan filsafat hasil sebenarnya. Ada yang bilang filsafat bisnis. Jadi pandangan filsafat yang orientasinya hasil konkret. Bukan analisis-analisis, bukan gagasan-gagasan, teori-teori yang hanya jadi koleksi perpustakaan. Hanya jadi bahan perdebatan. To the point saja, ndak usah jelimet-jelimet pinginnya apa. Terus yang dilakukan itu benar nggak, cocok nggak hasilnya. Kan itu orientasi pragmatis itu. Jadi yang dilihat hasilnya. Ngaji itu sukses apa enggak? Ya coba dilihat tadi niatnya apa, itu diperoleh enggak? Makanya tadi saya suruh niat ngaji, ya niat ngaji aja. Kalau niat ngaji saja mesti diperoleh. Secara pragmatis ya cocok, secara agama cocok. Tapi kalau niatmu macam-macam, bisa secara ideal tidak cocok, secara pragmatis juga tidak cocok. Pak, saya ngaji pingin pinter, Pak. Sudah ngaji ratusan episode, ya tidak pinter-pinter. Nah itu kan secara pragmatis salah lah, ngapain kalau kamu pingin pinter kok tidak ngaji, wong sudah ngaji lama ya masih tidak pinter. Secara pragmatis keliru berarti. Jadi ukurannya pragmatisme itu hasilnya. Makanya kadang-kadang banyak yang tidak suka dengan pragmatisme. Karena motif-motif tidak bagus bisa juga pakai logika pragmatisme. Kuliah hanya yang penting dapat nilai bagus, dapat ijazah. Nah, itu kan kehilangan esensi karena niatmu hanya ijazah dan nilai bagus. Berarti proses seperti apapun silahkan asal hasilnya nilai bagus dapat ijazah. Ujian nyontek juga tidak apa-apa kalau hasilnya memang ternyata nilaimu jadi bagus secara pragmatis. Kalau ternyata nilaimu jeblok, ya secara pragmatis kamu salah, caramu salah. Kalau hanya pakai nyontek mungkin masih belum. Kalau ingin ampuh ya ke rumahnya dosennya. Ya, bawa salak 10 kilo, Pak. Pak lulus ya Pak, gitu kemungkinan bisa. Jadi itu pragmatis, tidak masalah, wong memang tujuannya itu. Atau kalau memang tujuannya hanya ijazah ya kamu beli aja. Saya banyak itu sering dapat iklan untuk pesen fotokopi sertifikat ijazah persis kayak aslinya macam-macam. Nah, itu secara pragmatis ngapain capek-capek, beli aja daripada kuliah harus masuk dimarahi dosennya 75% absen, sumpek, beli aja selesai. Itu pragmatis namanya. Itu versi deviasinya, versi melencengnya. Ya, jadi yang jelas itu loh maksudnya pragmatisme. Jadi tugasnya filsafat itu memberi pengarahan bagi perbuatan nyata dalam kehidupan. Jadi tema-tema filsafat itu harus konkret. Jangan bahas yang tidak konkret, yang terlalu metafisik misalnya. Terus kita gegeran gara-gara itu.
Ngapain? Tidak ada efeknya dalam hidup kita. Zaman dulu misalnya para mutakalim gegeran. Besok kita di surga bisa lihat Allah apa enggak? Ada yang bilang bisa, ada yang bilang enggak bisa. Dan terus tawuran. Padahal ya sama-sama enggak jelas. Besoknya masih belum jelas, belum tahu kita. Kepastiannya juga susah. Dalilnya juga mutasabihat. Maka enggak usah gegeran di situ ngapain. Harus ada orang yang percaya juga, kepercayaan itu mungkin tidak terlalu ngefek dalam hidupnya, bisa melihat Allah apa enggak, atau yang tidak percaya juga tidak terlalu ngefek. Cari hal-hal yang memang mengarahkan kehidupan real kita. Oke, oleh karena itu filsafat tidak boleh tenggelam dalam pemikiran yang hanya metafisik. Metafisik itu yang ngomong yang dibalik fisik, yang tidak kelihatan, tidak ada kenyataannya. Tidak boleh tenggelam itu bahasanya ya. Tidak boleh tenggelam itu berarti ya boleh ning ya jangan bulet aja di situ terus. Diskusi filsafat daki-daki ya ternyata utangnya oke. Tiap hari dicari orang. Kemudian problemnya banyak. Kuliah tidak lulus-lulus, tapi kalau diskusi tidak gelem kalah. Nah, itu kan tidak konkret kamu hidupmu. Hidup yang konkret lah. Problem-problem nyata yang kamu bahas. Bukan problem-problem yang metafisik. Metafisik itu kalau difilsafati, filsafatnya namanya spekulatif. Filsafat spekulatif. Isinya spekulasi-spekulasi. Ya contoh paling gampang beberapa filosof muslim misalnya gagasannya kan sangat metafisik. Itu kan spekulasi-spekulasi. Pasnya gimana ya kita tidak tahu. Ada yang parameternya kan cuma masuk akal atau tidak masuk akal. Mana yang lebih masuk akal, kan cuma itu. Jadi jangan tenggelam dalam yang metafisik saja. Nanti hidupmu tidak keurus. Sama dalam sejarah Islam ada fase ketika umat Islam sibuk luar biasa dalam hal-hal metafisik, kemudian kita kalah luar biasa dalam dunia politik sosial. Jadi jangan tenggelam di sana. Terus filsafat harus berpijak pada pengalaman dan menyelidiki serta mengolah pengalaman secara kritis. Berarti temanya tema konkret. Jangan tema hantu yang tidak ada faktanya. Makanya kan tidak ada filosof yang bahas filsafat perhantuan, itu tidak ada. Karena yo tidak jelas objeknya. Meskipun kalau ada yang mau mungkin original itu kamu bahas. Philosophy of ghost. Kan tidak ada loh tema itu, kamu coba angkat itu. Ya kan? Filsafat jin. Loh, itu kan tidak ada. Boleh kamu angkat nih, jangan tenggelam di situ. Atau dalam rangka kamu pingin eksis Pak, saya pingin angkat tema original bahas itu. Filsafat perhantuan. Nah, kenapa kok jin itu bisa merasuki manusia? Ciri-cirinya apa? Definisinya apa? Terus kategori-kategorinya apa? Kan gitu. Level-level perjinan itu apa? Kalau setan dari api, kalau jin dari asap, kan kayak gitu asal usulnya. Pokoknya bahas ngono jajal. Philosophy of jin. Oke, jadi basisnya pengalaman nyata. Ya kamu boleh ngeyel tadi tentang jin. Loh, jin itu pengalaman nyata Pak. Banyak yang kesurupan. Teman saya kesurupan misalnya. Kemarin saya di kampus ada mahasiswi yang kesurupan. Jadi mau nggak percaya gimana mau, ya kenyataannya memang kesurupan. Itu teori, kalau yang bisa ngomong psikologi, tapi seandainya didatangin psikolog mungkin tidak sembuh. Mau kesurupan masuk Arab diterapi sama psikolog, ngomong ditanya yang bisa menyembuhkan kiai, ustadz. Oke, jadi saya dulu pernah lagi asik-asiknya ngajar, ada mahasiswa kesurupan di kampus yang belum jadi dulu, di kampus yang sekarang jadi hotel itu. Jadi sepi, belum ada kantornya karena mahasiswa kuliah saja, di kelas kesurupan. Kaget aku, tiba-tiba teriak-teriak.
yang tua cuma saya, adanya cuma satu TU masih muda. Gimana Pak Faiz, disembuhkan aja ini. Mati aku. Jadi ya wis, akhirnya kamu pegangin ya, terus dipegangin terus. Pokoknya tak pandeng aja, tak pelototin aja. Dia melotot, aku yang melotot, kuat-kuatan wis. Terserah, sing bosen sopo gitu batinku. Ya untungnya lama-lama sadar. Jadi ya yang lain heran, Pak Faiz bisa ya, bisa opo. Oke, kan itu capek-capekan aja kan, kalau dia sudah capek kan ya sudah, pendeleng-pendelengan itu. Oke, paling ya batine jine sing waras ngalah lah. Daripada kayak gitu terus. Oke. Jadi tugasnya filsafat itu. Nanti kalau sudah membahas realitas, ya tidak berhenti di realitas. Dari realitas itu kan dirumuskan jadi konsep, jadi norma, jadi teori. Dan teorinya pasti nanti menyumbang sesuatu untuk kehidupan real, kehidupan nyata. Itulah pragmatisme. Jadi bukan filsafat langit. Ya mungkin kenapa orang Amerika kemungkinan lebih cerdas, karena mereka pandai membaca realitas. Karena cara berpikirnya pakai basis pengalaman. Cuma nanti ya pasti ada kelemahannya. Ya mungkin ketika Donald Trump mengumumkan itu, ya dia punya kalkulasi-kalkulasi real, nyata. Mungkin ada keuntungan nyata, entah yang dijanjikan atau yang sudah dikalkulasi oleh dia. Di luar dikomplain oleh orang sedunia. Mungkin dia sudah punya. Kalau tak umumkan sekarang, saya dapat imbalan apa, dapat keuntungan praktis apa, itu pasti. Yo jelek-jeleknya Donald Trump kan penasihatnya juga orang-orang pinter. Sebelum ngomong apa saja kan mesti sudah konsultasi ke kiri kanannya. Nggak mungkin dia tiba-tiba nyeplos. Pasti sudah perhitungan politiknya matang itu. Dan kejar saja cari kira-kira keuntungan pragmatisnya apa. Karena memang mode berpikirnya ke situ. Beda sama kita. Kita kan cara berpikirnya biasanya dalil. Ada apa-apa, dalilnya apa? Ya untung nggak ada yang tanya, Donald Trump berfatwa begitu, Qurannya mana, hadisnya mana? Itu kalau orang kita mesti ditanya itu. Begitu ditunjukkan Quran hadisnya mungkin malah, oh iya mesti begitu. Oke, jadi tugasnya filsafat itu. Terus, sekarang ngomong manusia sebelum ke etika. Nah, manusia itu makhluk dua dimensi. Yang pertama, manusia itu punya kodrat individual alamiah, tapi dia juga punya kodrat sosial. Kita juga punya potensi, tapi berkembang atau tidaknya potensi, kemana perkembangannya tergantung dialektika dengan dunia sosial. Mungkin kamu hafalanmu kuat, punya bakat hafal Al-Quran. Tapi kalau situasi lingkunganmu nggak mendukung, ya ndak bisa nyampe ke hafal Al-Quran. Ada yang bakatnya ndak terlalu kuat untuk hafal Al-Quran, tapi situasinya mendukung. Orang tua, lingkungan mendukung untuk hafal Quran, dia bisa hafal Quran. Kalau sama-sama lingkungannya mendukung, sama-sama hafalan Quran, yang punya bakat ini lebih cepat hafal Qurannya. Yang tidak butuh upaya lebih panjang. Jadi logika gampangnya begitu. Jadi kamu yang merasa pinter, tapi kamu males, pada saatnya kamu akan disalib oleh yang tidak terlalu pinter tapi tekun. Kemalesan dan ketekunan itu biasanya diciptakan oleh lingkungan. Mahasiswa yang males di lingkungan orang-orang males itu biasanya ya pas. Cocok. Ya kan? Buahnya bisa ditebak. Tapi mahasiswa malas di lingkungan orang-orang rajin, biasanya dia tidak enak sendiri terus jadi malas.
Atau sebaliknya, yang rajin yang lain jadi malas. Jadi intinya itu, dialektika hidup kita. Makanya kamu pinter-pinter mendialektikakan dirimu dengan lingkunganmu. Dialogkan dirimu dengan hal-hal yang positif, yang menguntungkan. Karena kamu terbentuk dari situ. Ada banyak horizon, ada banyak ruang yang bisa kamu masuki. Cari ruang yang ketika kamu berdialektika di situ, kamu ikut berkembang. Potensimu bisa tumbuh, bukan yang malah kamu jadi mati. Karena kamu makhluk individual dengan potensimu, dengan insting-insting dasarmu, sekaligus makhluk sosial. Jangan dikira, Pak, saya itu sudah dasari cerdas, orang tua saya juga orang pinter, terpandang, modal saya juga besar, insya Allah saya sukses. Tidak mesti. Tergantung kamu dialektika sama apa, di ruang apa. Karena kuncinya di situ. Mungkin dulu kamu, saya itu Pak, tidak khawatir terpengaruh apa-apa. Saya aslinya dari pondok salaf, misalnya. Saya tidak kenal namanya HP, tidak kenal namanya laptop, internet. Tapi ketika kamu kuliah kemudian mendialektikakan dirimu secara intensif dengan itu semua, insya Allah kamu geser cara paradigma hidupmu. Kenapa? Lingkungan menentukan. Tidak ada orang mandek, tidak ada orang macet. Dia selalu berkembang. Oke, saya ada teman yang sebenarnya dia nggak sama sekali nggak tertarik dengan agama. Tapi gara-gara dulu 2012 itu dia ikut bareng-bareng ke Jakarta. Mengalami dialektika luar biasa di sana, merasa gairah keagamaannya meledak luar biasa. Dan sekarang jadi orang soleh. Sidik-sidik takok dalile. Ya, jadi loh, itu kan dialektika. Kamu kok nggak begitu? Kamu nggak berdialektika di situ. Dunia sosialmu tidak mendukung. Kamu barengannya anak gitu-gitu ya tidak mungkin gairah agamamu meletup. Mungkin gairah yang lain. Kenapa? Lingkunganmu begitu. Di lingkungan teman-temanmu yang biasanya begadang dan gitar, ngopi, ya kamu kemungkinan besar terbentuk seperti itu. Paling enggak ya deket-deket ke situlah. Mungkin yang lain begadangnya sampai subuh, kamu sampai jam 2 misalnya. Mau tidur sore-sore kok sungkan. Temanku kalau tidur jam 3, ini jam setengah 8 sudah mapan turu, kan enggak enak. Akhirnya kan kamu dimalamkan dikit, itu hasil dialektika. Temenmu semua ngangkring, kamu enggak suka angkringan, itu lama-lama ya toleran, suwe-suwe jadi ashabul angkring. Nah ya mau gimana lagi? Itu dialektika. Jadi pahami dirimu sebagai makhluk 2 dimensi. Individual sekaligus sosial. Terus. Nah, makhluk sosial tadi perilakunya ditentukan oleh 3 hal. Instingnya, insting itu modal dasar individual tadi, kecenderungan-kecenderunganmu. Yang kedua kebiasaan, dan yang ketiga proses mental. Jadi dirimu itu, perilakumu hari ini itu hasil pertemuan 3 aspek sekaligus. Insting, kebiasaan, dan proses mental. 3-tiganya bisa berubah. Tidak statis. Insting itu ya kondisi alamiahmu. Jadi seleramu apa, kegemaranmu apa, kecenderunganmu kemana, itu sifatnya biasanya instingtif, tidak rasional. Suka dan tidak suka. Dan ini bisa berubah.
Dulu kecenderunganmu kemana, sekarang kecenderunganmu kemana, itu bisa berubah. Yang kedua, kebiasaan. Membiasakan diri itu juga berubah. Dan pembiasaan ini bisa merubah insting juga. Dulu waktu kecil kamu dipaksa-paksa untuk sholat. Akhirnya terbiasa sholat. Instingmu terbangun untuk menepati waktu sholat. Begitu kamu tidak sholat, rasanya mesti tidak enak. Kenapa? Sholat sudah jadi habitmu. Yang biasa baca, kok sudah berminggu-minggu tidak baca, rasanya tidak enak. Padahal mungkin awalnya kamu nggak terbiasa baca, ya dipaksa baca, lama-lama bisa. Nulis juga begitu. Jadi jangan biarkan instingmu alah sesuka-sukanya aja Pak, ditunggu aja mengalir kayak air, enggak. Kamu pengen jadi apa, biasakan ke situ, nanti mentalmu terbentuk sendiri. Ada proses mental yang ketiga itu. Dari proses mental itu nanti modal dasar alamiahmu bertambah, semakin berkembang. Maka kalau ingin sesuatu, biasakan dirimu di situ. Pengen jadi penulis, biasakan dirimu nulis. Nanti dia jadi habitmu. Masuk ke dalam lagi jadi insting. Masuk ke dalam lagi sebenarnya berpengaruh nanti ke struktur DNA. Dan jangan salah, kalau struktur DNA itu bisa diwariskan. Kalau kamu membiasakan yang baik-baik, karakter alamiahmu jadi baik, terus kamu dawamkan, dia bisa berpengaruh ke struktur DNA-mu. Dan kalau itu bagus-bagus, bisa diwariskan ke anak. Saya kemarin baca buku bahwa DNA itu bisa diwariskan. Ada penelitian kepribadian orang. Ada orang ini murung terus dilacak sampai ke sejarah ayahnya, neneknya. Ternyata neneknya itu dulu patah hati 3 kali. Jadi karena bolak-balik patah hati, jadi kan patah hati kan mesti nangis, masuk seneng-seneng kan enggak. Dan itu diwariskan. Ternyata watak murung ini diwariskan ke orang tuanya, diwaris lagi ke anaknya. Jadi anaknya jadinya hidupnya kayak orang sumpek, diajak ketawa susah, jangan-jangan kamu cek struktur DNA-nya. Ternyata struktur DNA-nya memang DNA murung. Nah, di sini kalau ada mungkin dicek. Kalau ada yang cengenges-cengenges itu jangan-jangan mewarisi gen. Santai. Kalau orang Jawa kan memang hidupnya santai, nggak dipakai serius, itu mungkin diwariskan begitu. Makanya kan padahal manusia itu unik, tapi kan biasanya ada ciri. Orang daerah ini cirinya begini, orang daerah itu cirinya begitu. Mungkin ada hubungannya dengan struktur genetiknya. Maka kalau ingin mewariskan generasi yang kuat dan baik, ya kamunya harus kuat dan baik. Jangan nunggu orang lain, jangan anaknya yang dipaksa, dianya santai-santai, enggak. Kalau tidak mewarisi gen tekun dan rajin, ya mungkin anaknya besok bisa tekun dan rajin, cuma dia agak susah payah. Dia mulai membangun. Untuk lebih mudah, bangun mulai dari diri kita. Jadilah orang yang tangguh, yang baik. Generasimu besok akan tangguh dan baik. Mudah. Kenapa? Dibantu oleh gen yang kamu wariskan. Nah, caranya begitu. Jangan, kan sering saya ceritakan, orang Indonesia itu tidak ada yang bahagia karena prinsipnya keliru. Orang-orang tua misalnya kayak saya ini sudah punya anak, mikirnya saya sudah, yang dipikir cuma anak. Saya nggak perlu bahagia, tidak apa-apa, yang penting anakku bahagia. Nanti anaknya juga begitu, saya tidak bahagia, tidak apa-apa, yang penting anakku bahagia. Kalau sampai gitu terus, berapa generasi kita sumpek. Kapan kita bahagia, semua nunggu anaknya bahagia. Padahal kalau pakai logika tadi, tidak mungkin orang tidak bahagia mewariskan watak bahagia pada anak-anaknya. Jadi perilaku sosial seseorang itu dibentuk oleh instingnya, modal alamiahnya, kebiasaan, pembiasaannya, dan proses mental. Proses mental itu sejarah hidup. Pahit getirnya, manis pahitnya, itu proses mental. 3 ini berdialektika membentuk perilaku sosial.
Dan ya perilaku individu itu sebenarnya perilaku kelompok. Mencerminkan kelompoknya. Karena kita mewarisi perilaku dari lingkungan sekeliling kita. Meskipun diolah dengan modal individual yang kita miliki. Oke. Terus. Nah, ini sebelum masuk ke etikanya. Kalau katanya John Dewey, manusia itu mode berpikirnya diawali dari unscientific, tidak ilmiah, terus ilmiah baru namanya reflektif. Tidak ilmiah itu ya berarti kayak kemarin, basis berpikirnya mitos. Kalau ilmiah kan pakai rasio. Dari tidak ilmiah nanti orang mulai sadar bahwa yang tidak ilmiah itu tidak menjawab persoalan. Dimulailah babak baru cara berpikir ilmiah. Ilmiah itu andalannya rasional dan empiris. Yang masuk akal dan ada faktanya. Makanya tadi konsep dasarnya pragmatis kan yang mbok dibahas yang real, yang jelas, bukan yang spekulasi. Dan yang masuk akal. Nah, dunia ilmiah nggarap ini, menjawab persoalan secara nyata dan masuk akal. Biasanya ketemunya cara berpikir induktif dan deduktif. Induktif itu dari kenyataan sehari-hari terus dirumuskan konsep umumnya. Kebalikannya kalau deduktif, konsep-konsep umum tadi terus diderivasikan fakta-fakta parsialnya. Jadi itu cara berpikir ilmiah namanya. Teman-teman pasti sudah dapat di kampusnya masing-masing. Ada yang satu langkah dari berpikir saintifik itu namanya reflective thinking. Reflective thinking itu gabungan antara induksi dan deduksi. Jadi diawali dari induksi, ada problem dalam hidup kita, terus direfleksikan. Ini kan namanya induksi, dicari konsep-konsep umumnya, terus konsep ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini kan deduksi. Induksi ditambah deduksi namanya reflective thinking. Kita ngalami apa, kemudian pengalaman itu kita renungi, kita pikirkan, kita rumuskan, kita carikan solusi, kemudian solusi itu kita terapkan dalam kehidupan kita. Nah, itu namanya reflective thinking. Ya prosesnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kayak kalau bikin proposal. Oke, saya tidak usah ngomong proposal yang belum nanti mundak sumpek. Oke, jadi yang pertama field need. Field need itu butuh apa kita untuk kehidupan kita. Butuh sistem politik yang bagus, butuh pendidikan yang membebaskan, butuh pemerintah yang demokratis. Apa sih kebutuhan kita? Kalau sudah jelas butuh apa, field need, baru terus kita ngomong the problem. Lah terus di situ ada problem apa? Ada masalah apa? Saya Pak ingin segera lulus. Lah terus ada masalah apa? Ya sudah segera lulus. Lah segera lulus gimana? Masih banyak yang saya belum lulus mata kuliah. Oh itu masalahnya. Atau mau segera lulus gimana? Saya sudah 3 semester berturut-turut tidak bayar. Oh itu masalah. Itu baru the problem. Kalau kita belum nemu field need, nyari problemnya susah. Jadi yang nulis skripsi, tegaskan dulu orientasimu mau kemana. Kamu butuh apa? Baru problem. Setelah problemnya jelas, baru mengajukan hipotesis. Mengajukan hipotesis inilah fase merenung, refleksi.
Kemungkinan-kemungkinan. Masalah saya adalah mata kuliah masih banyak yang belum lulus. Solusinya nomor 1. Nah, kan bisa begitu. Semester depan semua mata kuliah tak ambil. Atau nomor 2, pendekatan aja lah ke prodi. Yo, sopo ngerti bisa dirayu nanti aku. Yang penting proposal dulu misalnya. Ya kan? Nomor 3, banyak alternatif. Itu namanya hipotesis. Nah, setelah punya alternatif jawaban, kan begitu, biasanya dipilih hipotesis yang paling kuat. Kemungkinan paling mudah untuk saya lulus cepat ya, semua mata kuliah segera diambil. Tapi setelah itu collecting data, coba dikumpulkan datanya yang dibutuhkan. Apa ya mungkin semua mata kuliah diambil, wong kamu kemarin nggak kuliah sama sekali, maksimal paling berapa SKS. Nah itu kan ngumpulin data-data untuk menganalisis hipotesis tadi. Baru setelah semua ketemu, disimpulkan. Kalau sudah ada kesimpulannya, kesimpulan tadi digeneralkan. Biar jadi konsep, biar jadi teori. Ya penelitiannya sih tentang masjid ini, tapi kesimpulannya kan sifatnya umum. Oh berarti masjid itu bisa variasi kegiatan macam-macam misalnya. Tidak berhenti di masjid ini saja. Nah, itu kan namanya penelitian. Itulah namanya reflective thinking. Sebenarnya tidak cuma untuk penelitian. Dalam hidup kita sehari-hari harusnya ini. Kalau kita disuruh muhasabah, disuruh tafakur, itu kan bahasa lain dari refleksi. Refleksi itu cara berpikir semacam ini. Apa yang kamu inginkan, ada masalah apa, terus solusi apa yang mungkin, terus apa yang dibutuhkan untuk mewujudkan solusi itu namanya data. Setelah itu kesimpulannya apa, berarti konsepnya apa yang harus kita lakukan besok. Nah, itu jadi dari unscientific menuju reflektif. Ini sudah diawali sejak minggu lalu oleh Immanuel Kant. Immanuel Kant dikenal dengan kritisismenya. Itu mulai level berpikir reflektif, refleksi. Nah itu ada quote-nya tentang refleksi. We do not learn from experience, we learn from reflecting on experience. Jangan salah, kalau ada orang bilang pengalaman adalah guru paling baik, belum. Tapi pengalaman yang direfleksi, pengalaman yang difikirkan, yang direnungi, baru jadi guru. Tapi pengalaman yang dibiarkan jalan begitu saja, biasanya nggak jadi guru. Biasanya itu pengalaman yang kita bolak-balik jatuh ke situ, berulang-ulang. Gitu loh. Sudah pengalaman dosennya killer, kamu gitu lagi, ya nggak lulus lagi. Semester depan gitu lagi, ya mesti tidak lulus lagi. Kamu tidak pernah dikalkulasi sih, dihitung. Kalau bapak ini, cirinya ini, maka gaya kuliahku ya ini, itu namanya refleksi. Kamu mbok padake semua, ya mesti aja, kamu tidak lulus. Ya meskipun setahu saya hari ini jarang ada dosen killer yang luar biasa. Kalau zaman saya dulu banyak. Kalau ujian motong buku beberapa paragraf terus dipotong 1-2 kalimat kita disuruh ngisi. Berarti harus hafalan buku dan kita tidak tahu dari buku itu halaman berapa yang jadi soal. Jadi ngapal ke. Nah kalau ngadepi dosen kayak gitu kan ada strateginya. Tahun pertama saya ikut kuliah dosen killer, sak kelas itu nilainya cuma D sama E. DE. Zaman dulu kalau nilai belum online, ditempel di papan gitu isinya. Nilainya, wah, begitu ditempel isinya DE, wah. Mahasiswanya podo nesu, wah. Binatangnya keluar semua di nilai itu, wah. Kebun binatang muncul di situ. Jadi zaman dulu modelnya begitu. Nah, semester selanjutnya harus belajar, tipe dosennya begitu toh. Dipelajari, ambil trik, ambil strategi.
Itu namanya reflecting. Jadi pengalaman bukan guru yang paling baik, tapi guru yang paling baik itu pengalaman yang direfleksi. Itulah mengapa kita sering jatuh ke lubang yang sama. Padahal sudah pengalaman loh anak itu Pak. Ya pengalamannya nggak pernah dipikir, nggak pernah diambil pelajaran. Sama aja. Sudah dibohongi bolak-balik ya masih bisa dibohongi lagi. Nah itu berarti kamu tidak belajar dari pengalaman. Belajarlah dari pengalaman. Oke. Pengalaman itu guru kalau memang dipelajari, direfleksikan. Yang problem juga begitu. We only think when we are connected with, when we are confronted with a problem. Ini juga dari John Dewey. Kita itu biasanya mulai mikir kalau ada masalah. Maka kalau kita ingin berkembang dan tangguh, satu-satunya jalan adalah carilah masalah. Ya. Ayo golek perkara. Maksudnya apa? Jangan lari dari masalah. Justru kita itu dengan adanya masalah makin dewasa, makin terpacu untuk menyelesaikan. Kalau lancar-lancar saja ya kita tidak berkembang. Jadi jangan menghindar dari problem. Karena justru dalam problem kita ada kesempatan untuk berkembang. Untuk lebih pinter lagi. Siapa dulu yang peduli dengan tafsirnya Al-Maidah 51? Begitu ada masalah dengan Ahok, semua buka tafsir. Loh kan lumayan, berkembang ilmu kita. Ya kan? Kemarin ada isu G30S, ada isu PKI. Berapa orang yang gara-gara masalah itu sekarang paham apa itu Marxisme, apa itu PKI. Jadi, enggak, setiap masalah paling enggak membuat kita berpikir. Dulu istilah hoax itu mungkin orang bingung apa, hoax. Tapi sekarang kamu ngerti maksudnya. Bahkan ada jenis-jenisnya ternyata banyak. Enggak cuma berita bohong yang gimana, berita bohong yang macam apa, ada macam-macam. Itu setelah ada kasus. Oke, jadi we only think when we are connected with a problem. Ini menekankan pentingnya kita untuk reflective thinking. Berpikir yang tidak a priori berdasarkan akal saja. Atau tidak empiris saja, tapi kombinasi. Karena hidup sifatnya induktif dan deduktif. Oke, itu pengantarnya. Sekarang masuk ke etikanya. Lumayan kalau di-download sudah berapa MB itu. Sekarang kita masuk ke etika atau teori moral. Jadi beda. Orang sering salah paham moral dan etik itu sama. Kalau etik itu refleksi terhadap moralitas. Jadi biasanya kalau dalam kajian ilmu etika, hidup itu yang paling dasar adalah world view. World view itu cara kita memahami dunia. Dari world view nanti lahir nilai. Nilai itu prinsip-prinsip dasar. Misalnya world view kita Islam itu rahmatan lil alamin. Prinsip-prinsip dasarnya perdamaian, persaudaraan, kesetaraan, itu namanya nilai. Di bawahnya nilai ada norma. Norma itu ada norma hukum, ada norma moral, dan biasanya ada norma khusus. Norma khusus itu untuk hal-hal khusus, aturan-aturan tertentu. Aturan di masjid, aturan di kampus, itu norma. Nah, etika itu ini ilmu yang membahas norma-norma moral. Nanti yang membahas norma hukum ada sendiri. Kalau fikih syariah, fikih. Kalau hukum ya bidangnya hukum, tapi yang dibahas sekarang norma moral. Jadi dari world view melahirkan nilai, dari nilai melahirkan norma. Dari norma inilah nanti lahir hukum, lahir moral, lahir aturan-aturan khusus dan seterusnya. Jadi
Petanya begitu, awas campur baur. Kita kan sering bingung kalau ada orang ngomong persaudaraan. Persaudaraan itu levelnya di mana? Di etika, di moral, di nilai, apa di norma, atau di worldview. Biasanya kalau yang umum gitu persaudaraan itu sifatnya nilai. Atau menghargai hak milik orang lain, itu biasanya sifatnya nilai. Normanya jangan mencuri. Itu didasari atas worldview, memandang dunia. Misalnya pandang dunia setiap orang punya hak dan kewajibannya masing-masing. Itu worldview-nya. Oke, etika itu kalau dalam definisinya John Dewey memberi penjelasan sistematis terhadap penilaian dan putusan kita tentang perilaku manusia. Sejauh itu dinilai dari segi benar atau salahnya, baik atau buruknya. Keywordnya berarti yang pertama penjelasan sistematis. Etika, pertanyaan utamanya adalah mengapa. Mengapa harus jujur, itu lahirnya teori etika. Atau bagaimana? Bagaimana cara jujur yang pas? Bagaimana cara menghargai orang yang pas? Nah, itu problem etika. Jadi etika itu penjelasan yang sistematis. Apa yang dijelaskan, penilaian kita dan keputusan kita dalam hidup sebagai manusia. Penilaian itu berarti cara kita menghargai, menilai sesuatu. Masjid ini kita sakralkan, maka kalau masuk sandalnya kita copot misalnya. Nah, itu bisa dibahas. Mengapa kok begitu? Bagaimana asal-usulnya dan seterusnya. Jadi perilaku yang dibahas. Terus dibahas dari aspek apanya? Baik buruknya atau benar salahnya. Jadi pas tidaknya perilaku. Oh itu baik, oh itu tidak benar kayak gitu itu. Nah, itu. Jadi penjelasan sistematis, penilaian dan keputusan perilaku kita, kemudian benar salah atau baik buruk. Itulah etika. Menurut John Dewey. Nanti beda lagi sama minggu depan Ibnu Miskawai. Terus, tujuannya etika apa? Kenapa kita harus belajar etika? Yang jelas katanya John Dewey, untuk bisa, karena etika itu teori kritik yang berisi metode bla 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 dan seterusnya. Berarti apa? Urusannya etika itu adalah urusan milih perbuatan yang baik dan benar, serta menghindari penilaian, menghindari perbuatan yang salah dan jelek. Urusannya itu berarti konkret. Dan cara milihnya gimana? Di situ ada method of intelligent action. Karena kita menilai perbuatan manusia yang konkret, keputusan manusia untuk hidupnya yang konkret, ya metodenya ya metode yang konkret. Metode yang nyata. Dalam istilahnya John Dewey, method of intelligent action. Metode intelligent action itu apa? Ya metode ilmiah tadi. Yang mengamati perilaku empiris manusia. Itulah gunanya etika. Jadi perilaku dan penilaian manusia yang diamati secara empiris. Itulah etika. Sudah, tidak tak tambahin lagi, kamu tambah bulat. Jadi etika itu menggarap perilaku dan penilaian manusia. Cara nggarapnya gimana? Dianalisis, dikritisi dengan metode ilmiah
dalam bentuk pengamatan empiris. Lihatlah perilakunya, lihatlah cara dia menilai. Nanti ada parameternya sendiri. Oke. Nah, ini yang penting, ini hubungannya sama filsafat manusianya tadi. Jangan salah, perilaku moral dan pelaku moral itu dialektis. Jadi kalimatnya John Dewey, setiap putusan moral selalu merupakan ungkapan tentang diri si pelaku moral. Dan setiap tindakan moral selalu terikat pada pembentukan diri si pelaku moral. Dalam tindakan menilai dan mengambil keputusan secara moral, seseorang menentukan dan membentuk wataknya. Jadi kita dan perilaku kita itu satu paket. Dengan berlaku moral, kita membentuk jiwa kita jadi bermoral. Gitu loh. Dan moral yang kita ekspresikan itu sebenarnya juga dibentuk sebelumnya oleh lingkungan sekeliling kita. Jadi sebenarnya satu paket. Tidak ada esensi, misalnya manusia itu Pak hakikatnya baik atau manusia itu hakikatnya buruk. Tidak ada esensi-esensinan. Ini dialektis terus. Kalau kamu tiap hari bohong, bahasa lainnya begitu, maka moralmu terbentuk sebagai pembohong. Kamu tidak bisa bilang, aslinya saya itu jujur Pak, cuma bohong itu sering terpaksa aja sehingga saya sering bohong. Tidak. Jadi esensi-esensi tidak ada. Yang ada apa? Ekspresimu. Ketika kamu mengekspresikan sesuatu, kamu sekaligus dibentuk oleh ekspresimu itu. Kedirianmu dibentuk oleh perilakumu itu tadi. Itu satu paket. Jadi putusan moral itu ungkapan diri pelaku moral. Kamu seperti apa ya tergantung putusanmu. Kelakuanmu tiap hari seperti apa, seperti itulah dirimu terbentuk. Dan sifatnya dinamis, besok mungkin tidak begitu. Itu nanti untuk selanjutnya katanya Dewey, di setiap situasi moral, ini terjadi dialog antara prinsip moral dengan pelaku moral. Ya kayak kamu misalnya mau, ini enaknya ngaji enggak ya? Biasanya hujan loh. Kalau hujan saya ngaji, kalau enggak hujan malah malas. Ini kan pertarungan dalam dirimu. Kamu jadi berangkat apa enggak? Itu kan dialektika antara prinsipmu dengan kamu. Kalau menurut prinsip saya sih berangkat. Sejak dulu kan niatnya ngaji. Tapi untuk konteks hari ini enggak usah ngaji, enggak apa-apa lah. Wong yo Pak Faiz bilangnya ngaji itu enggak perlu dipaksa. Berarti kan enggak salah. Kalau enggak berangkat, sudahlah enggak berangkat aja. Loh, itu kan hasil dirimu. Jangan salah, ini semula seolah pengecualian, tapi sebenarnya nanti membentuk dirimu. Kalau kamu ulang bolak-balik, ya akhirnya kalau dulu semula intinya ngaji, kecuali kalau terpaksa, sekarang dibalik, intinya enggak ngaji, kecuali terpaksa ya ngaji. Kenapa? Kok tadi ada aspek pembiasaan. Dialektika yang terus-menerus gara-gara pembiasaan ya sudah. Yang biasa ngaji meskipun nggak diwajibkan, nggak ngaji itu rasanya nggak enak. Yang biasa nggak ngaji, begitu muncul ya rasanya nggak enak. Apalagi ditanya temennya, tumben muncul. Sudah jarang kesini, begitu muncul ditanya macam-macam, besok nggak ngaji sekalian. Nah, jadi seperti itulah moralitas terbentuk. Hasil dialektika yang progres terus menerus. Jadi satu paket. Jadi tidak bisa bilang, oh, itu hasilnya baik Ustadz itu. Cuma ya dia sedang khilaf aja misalnya. Loh iya, khilafnya itu ekspresi prinsip moralnya dia. Itu kan keputusan dia milih. Nah, dan pada saatnya akan balik ke dia lagi, dialog sama dirinya lagi. Dari situ dia terbentuk sebagai pelaku moral. Oke, ini bahasanya John Dewey. The self is not something ready-made, but something
in continuous formation through choice of action. Diri kita ini bukan sesuatu yang tinggal pakai, tinggal jalan. Ya, kayak tadi, bukan sesuatu yang aslinya baik atau aslinya buruk. Tapi sesuatu yang selalu membentuk formasi baru. Melalui apa? Pilihan-pilihan tindakan kita. Kita milih melakukan sesuatu seolah-olah itu keluar dari diri kita. Tapi pada gilirannya itu sebenarnya membentuk diri kita kembali. Kalau kamu mesuh itu bahasa Indonesianya apa ya? Ya mengumpat. Iya susah ya. Karena di medsos ya biasanya pakai misuh gitu aja, nggak pakai mengumpat. Jangan misuh kan gitu. Jangan mengumpat. Kalau kamu mengumpat, itu kan kamu mengeluarkan umpatan. Tapi pada saat kamu mengeluarkan umpatan, kamu sedang membentuk dirimu sebagai seorang pengumpat. Kan ada hadisnya Nabi itu, ketika seorang bohong, kemudian membiasakan dirinya bohong, maka dirinya terbentuk sebagai kadzab, pembohong. Berarti apa? Kita ini day to day, detik demi detik, itu mengalami reformasi, deformasi terus-menerus. Lewat apa? Pilihan-pilihan tindakan kita. Jadi kita membentuk diri kita itu lewat keputusan kita setiap hari. Kalau keputusan kita tiap hari jelek terus, kita sedang membangun diri kita sebagai orang jelek. Nah, itu John Dewey. Dalilnya kamu cari sendiri, pasti banyak di Quran yang bunyinya begitu. Oke, terus. Nah, ini baru mulai agak ke dalam. Pertama dia ngeritik teori moral tradisional. Ini di sini pragmatismenya kelihatan. Katanya John Dewey, teori moral sebelumnya termasuk Immanuel Kant, Socrates, Aristoteles dan kawan-kawan itu melakukan hal yang sia-sia. Kenapa? Karena berspekulasi terlalu jauh. Untuk tujuan akhir, standar terakhir, kebahagiaan puncak, ultimate, kesenangan puncaknya jenis-jenis itu. Kepuasan puncak, tidak ada katanya si Dewi itu. Kan ada level kebahagiaan fisik itu rendah, di atasnya kebahagiaan rohani, puncaknya kebahagiaan religius, kadoan katanya John Dewey. Kenapa? Manusia itu formatif terus-menerus, tidak ada batasnya. Jadi akhirnya apa? Orang debat tentang berkepanjangan tentang tujuan akhir tadi. Dan akhirnya apa? Jauh sama kenyataan sehari-hari. Begitu membaca teori moral, membaca kitab-kitab akhlak itu rasanya, aduh Pak, kok jauh ya sama hidup kita. Kok kelihatannya surga itu kok berat sekali kan gitu. Aduh, ada uslahnya segala, tazkiyatun nafs, aduh Pak, tidak nyampe kita. Kenapa? Standarnya terlalu jauh dari hidup kita. Mengalahkan hawa nafsu. Waduh Pak, berat lagi itu. Dan nafsu amarah, nafsu lawamah. Waduh, menaklukkannya gimana itu Pak? Akhirnya apa? Ada jarak antara ideal moral dan realitas moral. Kenapa? Rumusan idealnya yang terlalu tidak membumi. Katanya John Dewey. Orang yang misalnya sabar, terus kita ingatkan tenang aja, sampai sabar, pada akhirnya mesti sukses. Allah menjamin kebahagiaan orang-orang yang sabar. Besok di akhirat tapi. Oh itu kan jauh. Jadi ada standar-standarnya tidak terjangkau. Akhirnya aduh, wong akhirat itu ya sifatnya belum pasti. Apalagi kan kalau dalam tasawuf itu kadang-kadang ada orang baik gara-gara ngambil kayunya tetangganya satu aja karena dikit buat selilit itu dia masuk neraka. Pelacur ngasih minum anjing
dia bisa masuk surga. Standar-standarnya agak absurd. Kita memedomenya gimana akhirnya? Ala Pak, jadi pelacur aja enggak apa-apa. Nanti kalau ketemu anjing dikasih minum misalnya, kan nggak bisa dipahami begitu. Ya kan? Jadi enggak, katanya John Dewey, kita bikin standar-standar moralnya, tujuan-tujuan akhir moral, standar akhir moral itu terlalu jauh, terlalu tinggi. Bahkan kita berdebat habis-habisan karena sifatnya tidak realistis. Barang yang tidak realistis itu kan spekulatif. Akhirnya debat. Kan aliran-aliran filsafat isinya debat. Ada yang bilang, ya filsafat itu ya deontologis, kewajiban. Ada yang bilang, enggak, ya itu teleologis, tergantung tujuannya. Ada yang bilang, bukan perbuatannya tapi orangnya, virtu etik. Ada yang macam-macam debat tentang standar. Akhirnya seolah-olah etika, moralitas sama kehidupan nyata itu sesuatu yang berjarak. Nah itu jadi masalah sekarang di John Dewey. Akarnya apa sih kok orang sampai punya persepsi standar terakhir, tujuan terakhir? Itu yang pertama karena banyak ideologi yang percaya pada finalitas sesuatu. Misalnya Aristoteles. Ada sebab, nanti ada sebab yang tidak disebabkan apa-apa dan seterusnya. Itu kan percaya ada finalitas puncak. Yang finalitas puncak itu sifatnya metafisik. Barang metafisik yang ketika dibahas spekulatif. Sehingga jadinya elit, tidak nyambung dengan fakta sehari-hari. Kemudian juga dianggapnya alam semesta ini teratur, tertib, kayak komputer ada rumusnya, ada itunya. Padahal dalam cermatannya John Dewey, alam ini ya jalannya acak, faktual, per fakta. Tidak bisa dirumuskan nanti kemana. Tapi kan banyak teori yang bilang alam ini tertib sekali, strukturnya ada, rumusnya ada dan seterusnya. Itu yang bikin orang cenderung kemudian membakukan rumusnya masing-masing tentang moral. Itu yang jadi sumber masalah. Jadi yang paling bermoral menurut kita apa? Standar moral paling tinggi apa? Itu rumusnya terlalu abstrak, katanya John Dewey. Tidak terjangkau oleh manusia normal. Ya mungkin 1-2 orang, cuma kan di luar normal itu pasti. Yang bisa secanggih itu moralitasnya. Itu antara lain yang bikin kenapa sih pendidikan moral itu ya cukup intensif. Tapi orang yang bermoral kan jumlahnya kok tidak tambah banyak. Kita kan selama ini bilang untuk mengatasi krisis moral di Indonesia, solusinya adalah pendidikan moral. Maka kurikulum isinya moral kabeh. Tapi kalau moralnya semacam ini, katanya John Dewey, tidak ada gunanya. Moralnya jadi elit, paling cuma dihafalkan sama anak-anak. Tidak bisa direalkan untuk membangun karakter. Kenapa? Terlalu elit. Jadi terlalu eksklusif, terlalu mewah. Membayangkan orang-orang desa misalnya diceramai para sufi, kita harus tazkiyatun nafs, kita harus tafakkur muhasabah. Itu ya cuma geleng-geleng sih mbahmu yang cuma tani tiap hari ke sawah. Tidak masuk dalam spektrum hidup mereka logika itu. Ya mungkin mereka wow aja, wow. Ya kalau bisa gitu bagus, tapi tidak mungkin. Itu loh. Standarnya terlalu tinggi. Jangankan mereka, kamu aja kan juga begitu. Meskipun kamu cita-citanya jadi wali. Kalau disuruh tazkiyatun nafas, uzlah, disuruh berat. Atau kayak stoa kemarin mematikan hawa nafsu. Atau kayak berat kita. Standarnya terlalu jauh, terlalu mewah, terlalu elit. Nah itu katanya John Dewey. Maka jangan heran meskipun pendidikan moral, lembaga-lembaga moral bertebaran, perilaku moral juga 2 kali lipatnya jumlah lembaga moral.
Oke, akarnya itu. Maka ini dampaknya. Itu akhirnya apa? Terjadi pemisahan antara kebaikan intrinsik dan kebaikan instrumental biasanya. Sama kayak beda antara ideal sama realitas. Yang baik dalam dirinya sendiri dan baik sebagai alat menuju kebaikan itu kan sebenarnya sama. Yang intrinsik itu yang ideal, yang instrumental itu yang real. Jauh. Kemudian dipisah antara kebaikan ideal dan kebaikan material. Terus di ranking. Orang yang tidak bisa ke level kebaikan ideal, itu ya levelnya lebih rendah. Ada kasus zaman dulu masih di era feodal, biasanya elit-elit borjuis kalau era kapital, atau elit-elit bangsawan itu punya sistem moral sendiri. Kayak di Jawa itu ada sistem moral gaya keraton, diserat-serat macam-macam. Yang itu memang untuk elit mereka, sifatnya mewah dan tinggi. Sementara untuk awam ada sendiri, lebih rendah. Dan di ranking. Jadi priayi sama abangan itu tata moralnya beda. Kalau abangan nongkrong di angkringan sambil pakai celana pendek, kaos oblong tidak masalah. Tapi priayi jangan. Itu kan standar-standar moral. Yang bagi John Dewey ini semakin mengisolasi ideal moral dari kenyataannya. Kebaikan-kebaikan terus terpecah-pecah. Kebaikan moral menjadi tak terjangkau dan terlalu mewah. Itu dampaknya. Jadi katanya John Dewey, alah ya berteori moral ya, tapi mbok yo jangan terlalu elit begitu. Kalau terlalu elit, tidak terjangkau oleh masyarakat, terlalu mahal. Hanya orang-orang tertentu yang bisa melakukan. Ketika semacam itu terus nanti melanggengkan hierarkis dalam masyarakat. Kelompok bangsawan, kelompok elit tadi, priayi posisinya lebih tinggi di tengah masyarakat. Agak susah masuk ke egalitarian. Atau sistem moral, misalnya tidak ada hierarki dalam masyarakat, sistem moralnya tidak jalan karena berjarak dengan hidup kita sehari-hari. Oke. Ada lagi dampaknya. Akhirnya apa? Mati moralnya. Kenapa mati? Tidak jalan. Tidak dikritisi, tidak dialektis. Padahal hidup tadi dialektis. Yang kedua, mungkin jalan, tapi formalitas. Orang hanya mengikuti kebiasaannya begitu. Jadi ini dampak teori moral tradisional dalam pandangannya John Dewey. Akhirnya apa? Yo mati. Moralitasnya mati. Kalau moralitas mati, perilaku orang tidak terkontrol. Kenapa kok mati? Karena terlalu jauh, terlalu mewah. Kita tidak bisa menjangkau itu. Akhirnya yang bermoral pun sebenarnya nggak paham terhadap moralitas itu. Yang dia lakukan cuma ikut kebiasaan. Biasanya begitu. Oke, itu kritiknya John Dewey. Terus apa tawarannya John Dewey? Ini yang dia tawarkan. Teorinya namanya ends in view. Jadi sudah sekarang tujuan akhir, target akhir, standar puncak yang macam-macam gantilah dengan ends in view, tujuan yang dibayangkan. Tujuan yang dibayangkan itu tujuan yang terjangkau oleh angan-anganmu. Jangan terlalu jauh deh. Tujuan yang dibayangkan itu tujuan sejauh yang terlihat dalam konteks situasi permasalahan yang dihadapi. Dan ditentukan setiap kali ada sesuatu yang harus dilakukan. Itu namanya ends in view. Misalnya kita bikin standar ya ngaji filsafat ini. Gimana caranya setiap kali kita ngaji semuanya paham yang saya omongkan apa. Nah, itu keduren, ndak in view. Akhirnya pasti ndak jalan.
Untuk bisa jalan apa? Ayo matok target yang in view, yang terjangkau oleh pandangan kita. Kalau cuma saya wis yang penting ngaji aja, selain itu tidak usah dipikir, pasti jalan. Itu ends in view. Tapi kalau tak target, harus paham ya, ilmunya harus manfaat di masyarakat. Kalau tidak manfaat, mending tidak usah ngaji aja, ngapain. Loh, itu kan bagus, luar biasa, tapi terlalu mewah, terlalu elit. Kalau wajah-wajah kayak kalian tidak mungkin. Sampai ngeluh ya ra iso kelakon. Gitu loh. Itu kayak standar terakhir tadi, tidak mungkin kalau targetnya itu. Maka kasih yang end in view. Tujuan yang terbayangkan. Ya kalau level-levelnya kalian wis mau datang ke masjid ngaji, wis syukur alhamdulillah. Nah, end in view. Maka targetnya apa? Mau ngaji, itu saja. Nah itu end in view, mau meramaikan masjid, itu saja end in view yang terjangkau. Jadi menghadapi situasi moral, problem moral apapun, jangan matok standar moral terlalu tinggi, patoklah yang terjangkau. Kalau untuk kalian yang 5 waktu aja jungkir balik mati-matian, ya ndak usah tiap malam sholat tahajud. Terus koncone di WA KB, bangun. Saatnya sholat tahajud, kan gitu. Podo copy paste tiap jam 2, tiap jam 3 copy paste gitu. Loh, standar moral loh. Coba dicek. Ya mungkin untuk orang tertentu jangan tahajud. Nggak nyampe levelnya. Dibangunin sholat subuh on time itu sudah luar biasa. Jadi, ends in view. Tujuan yang terjangkau pandangan. Nah, ini kalimatnya John Dewey. To find out what one is fitted to do and to secure an opportunity to do it is the key to happiness. Disitulah kuncinya kebahagiaan. Ends in view. Apa sih? Menemukan apa yang cocok untuk dikerjakan dan meluangkan kesempatan untuk melakukannya. Disitulah bahagia. Jadi patoklah yang mungkin-mungkin saja. Kalau kamu sekarang sudah semester tua, ndak usah matok lulus cum laude Pak, tercepat terbaik, wis tangeh lamun. Wis lulus saja patoklah, realistis itu, syukur alhamdulillah bisa lulus, kan sudah. Itu membahagiakan. Kalau standarmu terlalu tinggi, bikin sumpek. Ya kan? Kamu mau berdoa aja sudah alhamdulillah, nggak usah matok saya mau baca wirid 10.000 kali. Wis enggak mungkin. Ya mungkin sekali terus bariku sudah tobat, kapok kamu. Standarnya terlalu tinggi. Di level apapun, level sosial, level budaya juga begitu. Indonesia ini problemnya banyak, tapi kalau dia matok standar terlalu tinggi, tidak realistis, ya wallahu a'lam bishawab. Gubernurnya baru 2 bulan, kamu tuntut macam-macam untuk menyelesaikan problem-problem besar, tidak realistis. Standarnya terlalu luas, terlalu tinggi. Ya 2 bulan ya untuk ukuran 2 bulan. Ya meskipun lepas dari kamu pro atau kontra, tapi adilnya begitu. Jadi level apapun, misalnya Indonesia ini, kita semoga 5 tahun yang akan datang Indonesia jadi rajanya dunia. Ya susah, rajanya ketoprak bisa. Tapi rajanya dunia tidak mungkin. Gitu loh. Terus kita utangnya berkurang aja, alhamdulillah, nggak usah mimpi utang lunas begitu, ndak iso. Wong ya utangnya besar kita. Jadi what one is fitted to do. Ya kan, ya kalau cita-cita besar Indonesia, terus peran yang bisa kamu mainkan apa, kan begitu.
Kamu bisanya apa? Ya mahasiswa jadi mahasiswa yang baik, kebaikan level mahasiswa. Yang dosen ya kebaikan level dosen. Jadi tidak usah mimpi menurut saya Indonesia itu enggak. Kamu mikir Indonesia nggak nyampe. Tiba-tiba kamu stres. Mikir levelmu aja. Untuk paling luas ya lingkungan sekelilingmu. Kalau kamu terlalu luas, apalagi sekarang kamu ikut stres, ndak enak makan, ndak enak tidur gara-gara Donald Trump. Itu ya rugi kamu, terlalu luas standarmu. Kamu mau ngatasi konflik Palestina sama Israel, yang besar-besar sumpek. Kamu kok ikut-ikutan stres. Atasi itu di levelmu. Ndak tahu untuk levelmu apa, ya kamu pikir tadi, reflective thinking. Apa yang bisa kamu sumbangkan? Pak, saya nyumbangnya bisanya cuma 10.000 anak bawa kardus itu dok, Pak. Ya enggak apa-apa, ya itu sudah yang terjangkau. Mbok 20, yang 10 buat makan besok, Pak. Enggak ada sisanya. Loh ya enggak masalah, ya berarti levelmu itu. Jadi to find out what is fitted to do. Itu ends in view. Nah, caranya gimana menemukan ends in view? Yang pertama tadi ya, refleksi, penyelidikan yang teliti terhadap seluruh aspek pokok dari situasi konkret yang dihadapi. Yang konkret ya yang dicek. Jadi ayo dicek realitasnya gimana sebelum kita matok ideal. Jadi sebelum kita targetkan A, kita harus tahu realitasnya apa. Kalau enggak, kita kecewa. Yang kedua, coba pertimbangkan sarananya. Di antara kunci tepatnya keputusanmu itu sarana. Kayak tadi misalnya punyanya uang cuma 20, kamu pingin nyumbang 25, ya keputusanmu salah. Punyanya cuma 20, kamu makan apa besok? Kalau semuanya kamu sumbangkan. Yang 5.000 dari mana? Utang, Pak, ayo sangsoyo. Nah, berarti apa? Dicek sarananya dulu. Indonesia mungkin bisa, kamu cita-citakan 5 tahun lagi jadi rajanya dunia. Tapi sarananya apa dulu? Apa tiba-tiba menemukan harta karun, semua gunungnya ternyata di bawahnya ada emasnya misalnya. Oh, mungkin begitu. Itu sarana. Jadi ketika kamu akan merumuskan end in view, coba dibaca kenyataan objektifnya, kemudian cermati variabelnya apa saja yang mungkin dipakai. Sarananya yang memungkinkan ideal itu terwujud apa? Ya kalau sarananya tidak ada ya susah. Kamu matok bangun tiap jam 3 sholat tahajud. Sarananya apa? Ada, Pak, saya ada HP di alarm. Oh, itu ada berarti sarananya. Mungkin. Karena kamu sudah bertekad luar biasa. Begitu kring bunyi dimatiin. Terus tidur lagi. Biasanya kan begitu. Alah, masih jam 3, 10 menit lagi. Masih lama subuhnya. Terus bablas. Jadi sebelum memutuskan sesuatu, baca dulu baik-baik secara teliti kondisi objektifnya, kemudian dicek sarananya. Punya alat enggak? Sekarang UIN Jogja itu dulu bercita-cita world class university. Sekarang direvisi, lebih realistis. World class Islamic University. Jadi world class tapi bidang Islamic Studies. Tapi itu harus dicek lagi kekuatannya. Kalau memang masih nggak nyampe kekuatannya meskipun bidang Islamic Studies, ya world class untuk level Sapen misalnya. Loh ya memang caranya begitu. Realitasnya dilihat. Terus baru dirumuskan punya alat apa, baru dirumuskan tujuan konkretnya. Kalau enggak ya cuma mimpi bolak-balik world class wae ya ning ya ndak wujud-wujud. Kenapa? Terlalu besar mimpinya. Tujuan akhirnya terlalu elit.
Ndak cocok, wong mahasiswanya wajahnya cuma kayak gini-gini aja. Gimana world class misalnya. Kalau ada narasumber bule minggir kabeh, khawatir diajak ngomong. Gimana mau jadi world class? Oke, kalah sama guide-guide itu. Guide-guide bakul-bakul di Malioboro itu ngomong Inggris sak kapoke ya. Ndak masalah. Kita yang akademisi merinding ngomong Inggris. Jane urusannya mental, bukan kemampuan. Kamu nekat aja yo. Apa-apa sih kan paling ketawa kan dia. Itu apa-apa sih kalau tidak paham kamu ngomong apa. Oke, jadi itu jalan menemukan ends in view. Dari mana sih kok John Dewey merumuskan end in view itu? Ketemu dari dasar apa? Dari teori yang dia sebut naturalisme empiris. Ini sebenarnya sudah disebut di awal. Naturalisme empiris itu bahwa manusia itu kayak organisme. Cuma organisme ini punya dua sisi. Sisi individual dan sisi sosial. Hidupnya selalu dialektis. Maka setiap ideal yang dipatok untuk manusia, kalau mempertimbangkan naturalitasnya, harus melihat realitasnya sekarang. Kenapa kok harus ada kata-kata sekarang? Karena besok mungkin berubah. Yang kemarin mungkin sudah ganti. Jadi maka rumusannya nggak bisa sangat jauh dari kehidupan nyatanya. Kalau sangat jauh biasanya malah tidak jalan. Secara natur manusia itu berubah karena dia selalu dialektika terus dengan realitas. Ya kalau kamu misalnya lama tidak pulang kampung, itu nanti ada titik-titik kamu komunikasinya harus diadaptasi lagi ketika kamu ketemu orang tuamu, adikmu, kakakmu. Kenapa? Ya karena secara natural manusia itu geser, berubah. Mungkin malah yang perubahannya banyak kamu. Gitu loh. Padahal kuliahnya di Jogja, pulang kampung ngomongnya lu gue. Orang tuamu bingung, ini kuliah ning Jogja apa ning Jakarta ya? Kok ngomongnya jadi lu gue. Nah, itu kan dialektika sama lingkungan. Mungkin kebetulan sak kos-kosan satu kamar sama anak Jakarta. Itu kan dialektika. Maka hukum Jogja saja tidak laku. Ternyata berlakunya hukum kos-kosan. Levelnya yang mempengaruhi dialektika hidupmu. Jadi maka ya sudah berarti keputusan apapun, prinsip apapun, nilai apapun, perhatikan naturalitas empirisnya manusia. Yang itu dia selalu berubah. Faktanya dia selalu berkembang. Tidak mandek. Oke. Nah. Proses perubahan itu nanti dari situ melahirkan konsepnya John Dewey selanjutnya. Ada istilah disorientasi dan reintegrasi. Manusia itu selalu dialektis dengan lingkungannya dan lingkungan juga selalu berubah. Timbal balik. Ketika ada timbal balik yang berubah-ubah ini biasanya awalnya terjadi disorientasi, terus lama-lama terjadi reintegrasi. Kamu dari kampung masuk Jogja itu awalnya disorientasi, bingung. Makanya anak sekolah, anak kuliah yang masuk pertama ada orientasi awal, ospek, ada apa? Kalau siswa itu yang pertemuan siswa awal itu kan untuk mengatasi apa? Disorientasi biar tidak kaget. Pasti ada perbedaan. Kenapa? Ada lingkungan yang baru yang mau dimasuki. Nanti begitu dia masuk dan sudah cocok, namanya reintegrasi. Kalau disorientasinya nggak selesai-selesai, nggak masuk ke reintegrasi, biasanya orangnya stres. Ya, kamu akan stres, depresi, sumpek. Kegelisahanmu itu biasanya sumbernya ini.
ada situasi baru yang berubah, mungkin karena informasi tertentu, karena pandangan tertentu, gaya hidup tertentu. Kamu mengalami disorientasi. Itu kalau kamu tidak adaptasi cepat-cepat, reintegrasinya lama, kamu akan stres. Jadi kalau ada teman yang mudah stres itu, latihlah dia untuk cepat-cepat reintegrasi dari disorientasi. Ya kayak kamu tadi tak contohin, dari pondok salaf, tidak pernah lihat TV, tidak pernah internet apalagi, HP tidak punya. Kuliah di Jogja, kaget luar biasa kamu mesti. Naik bis, dijajari orang pakai rok mini, wah kamu istighfar terus mesti. Ya kan, kamu disorientasi. Istighfar, astagfirullah, ini hidup di Jogja kayak di neraka misalnya. Kemana-mana lihat aurat, kemana-mana lihat, wah. Apalagi suaranya perempuan aurat, waduh. Di stasiun aja yang ngumumkan suaranya perempuan, waduh, aurat ini. Itu kan yang perhatian, itu kan ya suaranya perempuan. Itu kamu mendengarkan aurat itu. Oh itu kalau dia tidak reintegrasi, tidak adaptasi cepat-cepat, ya dia stres. Situasi berubah, dianya tidak berubah. Ya kalau reintegrasi itu berarti lama-lama bisa maklum lah, memang lama-lama kamu senang. Tadi duduk di dekat orang rok mini awalnya istighfar, lama-lama ya kamu bisa. Lama-lama kamu senang, malah nyari kalau naik bis nyari mana yang pakai rok mini. Ya. Oke. Jadi yang terjadi dalam hidup kita ini, apapun yang dialami yang berbeda akan membuat kita disorientasi di level apapun. Jangankan yang level besar, level paling kecil makanan. Semula rasanya tidak enak, rasanya enak sekarang jadinya nggak enak, itu disorientasi. Kalau kita tidak cepat-cepat reintegrasi, adaptasi, ya kita sumpek terus. Jadi itulah yang bikin bahwa keputusan itu sifatnya harus mempertimbangkan konteks konkretnya. Anak yang tadi reintegrasi, yang dari pondok pesantren tadi, yang sekarang mulai beradaptasi, mulai pegang laptop, pegang HP, membacanya jangan pakai konteks pondoknya. Bacalah dia sekarang sebagai mahasiswa Jogja, bukan santri di pondok salafnya. Kenapa? Dia sudah berdialektika dengan lingkungannya. Itulah namanya reintegrasi. Maka jangan dipatok standar moral ketika dia jadi pondok. Susah hidup nanti dia. Kamu marah-marah, lu di pondok dulu kan kamu lihat TV aja, enggak. Sekarang malah lihat internet, lihat apa, enggak boleh. Harus kayak di pondok dulu. Stres nanti dia. Jadi disorientasi terus. Maka biarkan dia reintegrasi. Jadi mengumpulkan kembali, mengadaptasikan diri dalam lingkungannya saat ini. Oke. Nah, apa indikatornya kamu sukses menemukan end in view tadi, target yang dalam jangkauan tadi? Cirinya gampang, katanya John Dewey. Yang pertama apa? Akibat-akibatnya cocok dengan kebutuhan nyata. Bisa dipakai. Tidak sekedar jadi teori. Itu berarti pas pilihan standar end in view-mu. Yang kedua, tidak lahir konflik. Lanjutan. Berarti urusannya beres. Tidak ada konflik selanjutnya, berarti pas. Yang ketiga, problem selesai. Sama kayak tadi, tidak ada konflik berarti problemnya selesai. Yang keempat, ini yang teori khasnya John Dewey, pragmatisme sosial, ada kontribusi sosialnya. Jadi sekecil apapun dia berkontribusi, yang jelek di masyarakat jadi baik. Kesejahteraan masyarakat secara umum meningkat. Jadi kebaikan-kebaikan kecil tapi punya kontribusi sosial. Itu alamat kita end in view-nya tepat.
target yang kita patok cocok. Tidak ada konflik lanjutan. Masalahnya terselesaikan. Kemudian yang diinginkan juga terpenuhi. Itu berarti end in view-nya cocok. Kalau tidak cocok, ya ada konflik terus-menerus. Ada problem yang tidak selesai. Makanya beda sama Immanuel Kant minggu lalu. Kalau Immanuel Kant jujur ya jujur. Kalau pakai John Dewey ini ya enggak dong. Sebelum kamu jujur lihat konteks, lihat situasi dulu. Situasinya apa dulu. Kan kita sering ngasih contoh. Kalau ada orang ngejar-ngejar teman kita mau dibunuh, kita ditanya tahu enggak. Ya kan itu kan situasi contoh. Carilah yang akibatnya paling cocok. Kalau kamu terpaksa jujur ya kehilangan teman kamu. Itu situasi namanya end in view. Tapi jangan lupa harus memperbaiki keburukan di masyarakat, menyumbangkan kesejahteraan umum. Jadi ada nuansa sosialnya, tidak untuk kepentingan pribadimu. Kalau kamu misalnya Pak, kayak minggu lalu, saya nyontek ini Pak, dalam rangka birrul walidain Pak. Biar orang tua saya bahagia. Mungkin dari sisi sangat subjektifmu iya, tapi tidak ada keburukan yang kamu sumbangkan pada masyarakat. Berarti end in view-mu salah. Karena moralitas itu tidak cuma urusan individual, karena individumu selalu dialog dengan realitas. Jadi indikatornya ini. Kalau masalahnya tidak selesai, ya berarti kamu keliru ngambil end in view. Saya bilang tadi, pragmatisme itu kan orientasinya di hasil. Hasilnya apa dulu? Kalau ada misalnya teman cewekmu tanya, tubuhku sekarang gimana? Sudah lebih langsing toh? Oh, itu kan meskipun sudah nggak lebih langsing, kamu kan harus pinter. Ini situasinya gimana dulu? Kalau ngomongnya ndak hati-hati, bisa wassalam ini. Kan gitu. Itu lihat situasi namanya. Hasilnya dilihat. Dari jawabanmu itu, kamu mendapatkan sesuatu yang mengenakkan apa ada masalah baru. Itu baru dilihat sukses tidaknya end in view-mu tadi. Ya jawaban paling aman, ya tak pikir dulu ya. Direfleksikan dulu karena katanya disuruh refleksi. Nah, nanti dicari end in view-nya yang pas. Jawabannya besok saya istikharah dulu. Oke. Terus. Nah, keseimbangan yang bergerak, kalimatnya unik. End in view tadi, karena hidup ini dinamis, ketika kita ketemu satu target end in view, ini nanti akan jadi pijakan tindakan selanjutnya yang harus dicarikan end in view-nya lagi. Kenapa? Hidup ini dialektis. Keputusanmu nanti akan jadi kasus baru yang harus kamu cari lagi end in view-nya. Setelah tadi kamu bohong pada orang yang nyari temanmu yang mau dibunuh, itu kan kamu masuk ke situasi yang baru lagi. Pasca kebohongan. Pasca kebohongan ini kan harus dicarikan end in view-nya lagi yang baru. Setelah kamu tadi bilang pada teman perempuanmu, enggak, kamu sudah langsing, luar biasa langsing. Misalnya, ini kan kamu masuk ke situasi baru. Yang situasi baru ini kadang-kadang menuntut end in view yang baru. Saya sudah terlanjur ngomong langsing ini, harus ngatur strategi ini. Gimana caranya biar saya nggak dianggap bohong. Gimana caranya temanku nanti mesti ditanya juga yang itu, tak omongi dulu. Itu end in view baru. Jadi kita ini memutuskan sesuatu, hasil keputusan kita itu memasukkan kita pada situasi yang baru. Di situasi yang baru ini kita butuh end in view lagi. Hidup itu semacam itu. Jadi dari keputusan-keputusan lokal yang berendeng terus-menerus. Makanya judulnya keseimbangan yang bergerak. Yo kalau pakai dalil Al-Quran, fa'idha faroh tafansob.
Ketika sudah selesai dengan satu perbuatan, kamu dengan satu pekerjaan, kamu masuk ke pekerjaan selanjutnya. Oh, jadi Islam, jangan khawatir. Meskipun Amerika ya masih mampu Islam. Jadi seimbang tapi bergerak terus, dinamis. And in view tadi kan mencari keseimbangan dalam hidup biar kita reintegrasi. Tapi sifatnya dinamis, bergerak, berubah terus dari tindakan ke tindakan. Mungkin dampaknya perbuatan tadi sekarang masuk ke situasi yang baru, kita cari and in view lagi. Terus menerus semacam itu. Keseimbangan yang bergerak. Ini kalimatnya John Dewey. Arriving at one goal is the starting point to another. Ini yang terjemahannya Fa'idha Farota Fansop tadi. Sampai pada satu tujuan adalah awal dari tujuan selanjutnya. Jadi kita hidup ini target ke target, tujuan ke tujuan. Begitu kamu lulus, kamu sekarang jadi alumni. Situasi alumni ini adalah situasi yang baru. Kamu harus nyari end in view-nya lagi. Mungkin setelah alumni kamu kawin. Situasi kawin ini butuh end in view lagi. Setelah kawin kamu punya anak. Situasi punya anak ini butuh end in view lagi. Setelah punya anak pengen kawin lagi. Ini juga loh ya kan contohnya begitu. Itu kan situasi baru ke situasi baru. Jadi sampai pada satu goal adalah awal dari goal yang lain. Jadi usahakan kita dalam hidup ini banyak goal. Ya banyak goal kan berarti kita menang. Asal jangan banyak kebobolan juga. Ya, pokoknya usahakan kita lebih banyak goalnya lah daripada kebobolannya. Kalau end in view-nya lebih banyak suksesnya daripada gagalnya. Nah, itu berarti hidup kita menang. Ya paling tidak seri lah. Itu lebih mending. Kayak sepak bola. Oke. Nah, seandainya ada macam-macam end in view. Sama-sama bagus. Gimana cara milihnya? Gimana kita milih tindakan yang sama-sama baik? John Dewey ngasih rumus, coba bedakan the good as desired, valued and enjoyed, the good which is desirable, valuable and enjoyable. Jadi carilah kebaikan, bedakan nanti ya, bukan carilah, bedakan kebaikan yang kebetulan diinginkan atau kebaikan yang memang setelah kita pikir, kita renungkan, pantas diinginkan. Ada bedanya. Kalau yang pertama, tidak ada refleksinya. Tiba-tiba saja kita pingin ke angkringan A. Itu tidak ada refleksinya. Yang lebih bagus apa? Betul-betul diinginkan. Itu ada refleksinya. Kamu mikir, ini enaknya makan di mana ya? Kalau di warung sana duitnya kurang. Kalau di angkringan lebih pas dan lebih enak, lebih nyaman. Nah, itu benar-benar diinginkan berarti hasil refleksi. Jadi ada yang kebetulan diinginkan dan ada yang betul-betul diinginkan. Itu jaraknya jauh antara kebetulan dengan diinginkan. Kalau di Indonesia kan unik, kebetulan dan kebenaran itu kan sesuatu yang jauh. Jadi yang satu kebetulan, yang satu kebenaran. Karena betul-betul diinginkan. Jalannya dari mana? Dari dipikir benar-benar baik, benar-benar diinginkan, benar-benar bernilai, bahkan benar-benar menyenangkan. Benar-benar menyenangkan itu kalau kita senang dipikir, ini senang sejati enggak? Atau sebenarnya senang sementara karena setelah ini sumpek lagi. Kayak kamu nyontek tadi, itu bahagia sejati enggak? Atau sebenarnya bahagianya semu? Karena tidak murni hasilnya. Itu antara benar-benar menyenangkan dengan kebetulan menyenangkan. Jadi pilihlah yang benar-benar menyenangkan. Benar-benar diinginkan. Berarti syaratnya apa? Ya refleksi berarti.
Sebelum merumuskan tujuan end in view tadi, ayo direfleksikan, ayo dipikir. Jadi bedanya yang kebetulan dan yang betul-betul. Ini juga yang unik dari John Dewey, bahwa kan banyak para moralis itu mengharamkan nafsu, mengharamkan keinginan. Katanya John Dewey loh, kalau nggak ada keinginan, nggak ada nafsu, hidup nggak rame, sepi, nggak menggairahkan. Itu kalimatnya. Terpisah dari akal, keinginan menjadi liar dan memperbudak. Namun terpisah dari keinginan, akal menjadi dingin dan membosankan dan sendu. Tidak tahu kalimatnya kok sendu. Dan kurang vitalitas. Sendu itu apa ya? Agak tidak menggairahkan lah sendu. Tidak enak. Bukan seneng duit. Ya, apalagi seneng diusel-usel ya, bukan. Oke, jadi keinginan tanpa akal, ya kan? Hasilnya apa? Liar. Tidak enak, kita akan diperbudak oleh nafsu. Tidak. Atau sebaliknya, akal tanpa keinginan tidak enak, formalitas. Kurang vitalitas. Kurang bergairah hidup ini. Hidup itu kan nyari seneng, ya. Filosof yang bilang hidup nyari kesenangan, ya. Tidak ada orang nyari susah. Tapi juga harus ada kendalinya, karena kesenangan bisa jadi bumerang. Kesenangan itu liar. Enaknya kesenangan yang liar bisa jadi bumerang, berakhir dengan musibah kesedihan. Maka dua-duanya harus kombinasi. Maka keinginan itu tidak haram. Kamu punya cita-cita sesuatu, punya keinginan sesuatu, tidak masalah. Tapi imbangilah dengan akal sehatmu. Refleksikan keinginanmu. Biar tidak kemana-mana yang jatuhnya menyengsarakanmu sendiri. Jadi itu dua kombinasi perbuatan. Akal dan keinginan. Harus ada unsur dua-duanya. Ya nanti kalau di agama ditambahi lagi agama, tidak masalah. Yang penting jangan dimatikan, jangan dibunuh nafsu ini. Biar kita masih punya gairah hidup. Ya, oke, sudah tinggal 10 menit. The most important attitude that can be found is the desire to go on learning. Jadi dari semua tadi kesimpulannya berarti apa? Ada keinginan yang paling penting dalam hidup kita. Perilaku yang paling penting yang dapat ditemui dalam diri kita adalah desire to go on learning. Adalah keinginan untuk belajar. Keinginan untuk belajar ini pasti baik. Kalau kemarin Immanuel kan keinginan dok. Keinginan baik. Nah, keinginan pasti baik itu keinginan untuk belajar. Karena pasti melibatkan akal sehat. Jadi jangan ditunda-tunda kalau kamu pas ingin belajar, ingin baca, ingin nulis, ingin ngaji, ingin apapun. Karena itu pasti baik dan paling penting untuk membangun attitude-mu kalau ingin jadi orang baik. The desire to go on learning. Ada juga ini cara belajar apa katanya Dewey skeptis. The mark and even the pose of the educated man. Orang terpelajar itu tandanya dan posenya, pose itu figurnya adalah seorang skeptis. Itulah educated mind. Orang pinter itu berarti apa? Tidak mudah percaya. Kalau Indonesia hari ini rusak luar biasa gara-gara berita bohong, itu tidak selalu salah yang bikin berita, tapi salah mental kita. Salah otak kita yang mudah percaya. Itu menunjukkan kita belum terlalu pinter. Karena the mark and even the pose of the educated man, mind itu skepticism. Di dunia ilmiah jangan percaya dulu. Cari buktinya dulu. Nah itu skepticism.
Ini tentang pendidikan. Next time kita ngomong lagi tentang John Dewey, teori pendidikannya yang terkenal. Saya ambil satu quote-nya. If we teach today as we thought yesterday, we rob our children of tomorrow. Kalau hari ini kita ngajar sebagaimana kita diajar kemarin, maka kita merampok hari esok anak-anak kita. Jadi jangan dulu kamu diperlakukan apa oleh dosenmu, oleh gurumu yang tidak enak, terus kamu balas dendam. Jangan. Harusnya pengalamanmu banyak, dari guru-guru yang banyak, ramulah yang cocok, yang baik untuk anak-anakmu. Jangan persis kayak masa lalu. Guru mengajar sesuai zamannya. Maka kamu ngajarlah sesuai zamanmu. Biar apa? Biar kamu tidak merampok masa depan anak-anakmu. Jadi, if we teach today as we thought yesterday, we rob our children of tomorrow. Kalau kita mengajar hari ini seperti kita diajar kemarin, maka kita merampok masa depan anak-anak kita. Filsafat pendidikan John Dewey. Kita bahas bulan-bulan yang akan datang. Oke, alhamdulillah. Sudah berakhir John Dewey. Minggu depan kita geser ke dunia Islam. Kita ketemu Ibnu Maskaweh, Tahdzibul Akhlaq. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.